seperti pengantin laki-laki yang mengenakan perhiasan kepala, dan seperti pengantin perempuan yang memakai perhiasannya. Sebab seperti bumi memancarkan tumbuh-tumbuhan, dan seperti kebun menumbuhkan benih yang ditaburkan, demikianlah Tuhan Allah akan menumbuhkan kebenaran dan puji-pujian di depan semua bangsa. Kita akan menyanyikan lagu Langit dan Bumi, Pujilah Tuhan. Langit dan bumi, pujilah Tuhan, sebab Dia ciptakan semuanya. Keagungannya mengatasi langit bumi, sembah sujud di hadapannya. Ku sembah, ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Kristus Sang Penebusku. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Tuhan Sang Rajaku. Haleluya, haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Katakan langit dan bumi, pujilah Tuhan, sebab Dia ciptakan semuanya. Keagungannya mengatasi langit bumi, sembah sujud di hadapannya. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Kristus Sang Penebusku. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Tuhan dan Rajaku. Haleluya, haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya, haleluya, amin. Haleluya, haleluya, amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Kita akan mendengarkan hukum kasih, pengakuan dosa, dan pengampunan. Hukum kasih sebagai dasar hidup orang beriman terdapat di dalam Matius 22 ayat 37 sampai dengan 40. Jawab Yesus kepadanya, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu." Itulah hukum yang terutama dan yang pertama, dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Tetapi kenyataannya kita tidak melakukan hukum kasih dengan sempurna karena iri hati, benci, dan perselisihan masih ada di antara kita. Karena itu firman Tuhan di dalam 1 Yohanes 1 ayat 8 dan 9 tertulis, "Jika kita berkata bahwa kita tidak berdosa, maka kita menipu diri kita sendiri dan kebenaran tidak ada di dalam kita. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan." Oleh karena itu, marilah kita mengakui semua dosa dan kesalahan kita dengan memohon pengampunan Allah dalam doa pengampunan dosa. Mari kita berdoa. Bapa yang bertahta dalam kerajaan sorga, pada kesempatan hari ini kami datang kepadamu untuk mengakui segala dosa dan pelanggaran yang telah kami perbuat, baik dalam pikiran, perkataan maupun perbuatan.
yang disengaja dan tidak disengaja. Seringkali kami berusaha untuk menutupi segala dosa dan pelanggaran yang telah kami perbuat di hadapan-Mu Tuhan. Ampuni kami ya Tuhan, dan ajar kami untuk selalu mematuhi perintah-Mu dan menjauhkan larangan-Mu. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Berita pengampunan dosa. Jemaat kekasih Kristus, dengarlah dan percayalah bahwa Allah telah mengampuni segala dosa kita. Sebab untuk itulah Kristus menderita, bahkan mati di atas kayu salib. Inilah berita pengampunan yang tertulis di dalam 1 Yohanes 4 ayat 9 sampai dengan 10. Dalam hal inilah kasih Allah dinyatakan di tengah-tengah kita, yaitu bahwa Allah telah mengutus anaknya yang tunggal ke dalam dunia supaya kita hidup olehnya. Inilah kasih itu. Bukan kita yang telah mengasihi Allah, tetapi Allah yang telah mengasihi kita dan yang telah mengutus anaknya sebagai pendamai bagi dosa-dosa kita. Bapak Ibu, jemaat yang Tuhan Yesus kasihi, setelah Tuhan menebus kita dengan mengampuni segala dosa kita, marilah saya undang untuk bangkit berdiri dan bersama umat Tuhan dari segala abad dan tempat, kita ikrarkan iman kita dengan segenap hati, dengan bersama-sama mengucapkan, aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak-Nya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilakan duduk. Selanjutnya, saya akan memanggil anak-anak sekolah minggu untuk datang ke depan untuk didoakan. Silakan. Aku anak raja, engkau anak raja, kita semua anak raja. Aku anak raja, engkau anak raja, kita semua anak raja. Haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya. Marilah kita mendoakan anak-anak kita. Bapa kami yang dalam surga, terima kasih Tuhan pada kesempatan pagi hari ini Engkau masih sempatkan memberi kami kesempatan untuk membawa kembali anak-anak kami di gereja ini Tuhan, untuk belajar akan kebenaran firman-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, seperti dalam janji-Mu Tuhan, bahwa biarkanlah anak-anak ini datang kepadaku karena mereka lah yang punya kerajaan sorga. Untuk itu Bapa, kami mau berdoa juga buat kakak-kakak sekolah minggu yang sebentar akan mengajarkan akan kebenaran firman-Mu. Berikan hati yang bijaksana dan luar biasa kepada guru-guru sekolah minggu ini, agar supaya mereka bisa mengajarkan anak-anak ini dengan takut akan Engkau.
Bapa, kami juga berdoa untuk orang tua dari anak-anak ini yang senantiasa memelihara anak-anak ini, mengajarkan yang terbaik untuk hidup masa depan mereka. Terima kasih Tuhan, Oma dan Opa juga yang ada bersama-sama dengan mereka Tuhan, kiranya Engkau memberikan juga sukacita dan kesehatan yang luar biasa. Terima kasih Bapa yang baik, inilah doa kami, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur, haleluya, amin. Sabdamu, ku rindu firman-Mu, firman Tuhan Yesus yang heran dan berkuasa. Berfirmanlah Tuhan oleh kuasa Roh-Mu, kepadamu Tuhan ku berserah. Kita siapkan hati kita untuk kebenaran firman Tuhan. Ku rindu sabdamu, ku rindu firman-Mu, firman Tuhan Yesus yang heran dan berkuasa. Berfirmanlah Tuhan oleh kuasa Roh-Mu, kepadamu Tuhan ku berserah. Berfirmanlah, berfirmanlah Tuhan. Roh Kudus urapi hamba-Mu. Berfirmanlah, berfirmanlah Tuhan. Ku rindu menikmati sabdamu. Berfirmanlah, jemaat saya undang untuk berdiri. Berfirmanlah, berfirmanlah Tuhan. Roh Kudus urapi hamba-Mu. Berfirmanlah, berfirmanlah Tuhan. Ku rindu menikmati sabdamu. Ku rindu menikmati sabdamu. Ku rindu menikmati sabdamu. Tuhan Allah Bapa yang bertata di kerajaan surga, Bapa yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Kami mengucap syukur atas kebaikan-Mu ya Tuhan. Kalau kami boleh ada sebagaimana kami ada saat ini adalah anugerah yang daripada Tuhan. Kalau kami masih diberi kesempatan oleh Tuhan untuk dapat bersekutu bersama-sama pada pagi hari ini juga adalah anugerah yang daripada Engkau ya Tuhan. Kami yakin dan percaya tidak ada suatu yang kebetulan di dalam hidup kami. Kami yakin dan percaya firman-Mu lah yang terus akan menopang kami, akan memimpin kehidupan kami dan menjadi pedoman di dalam hidup kami. Oleh karena itu ya Tuhan, bukalah hati dan pikiran kami, agar kami mengerti firman Tuhan yang disampaikan pada pagi hari ini. Dan kami mengerti apa yang Tuhan inginkan untuk kami lakukan di dalam kehidupan ini selaku anak-anak Tuhan. Terima kasih ya Tuhan untuk hamba yang menyampaikan firman Tuhan. Sembunyikan hambanya di balik salib-Mu dan biarlah hanya nama Tuhan yang dipermuliakan.
Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom. Saya rindu kita masih tetap berdiri. Kita akan membaca firman Tuhan. Hari ini dari Markus 11 ayat 1 sampai dengan yang ke-10. Markus 11 ayat 1 sampai dengan 10. Saya rindu kita baca secara bergantian. Saya ayat pertama, Bapak Ibu Saudari ayat yang kedua, nanti ayat 10 kita baca bersama-sama. Markus 11 ayat 1 sampai 10. Lembaga Alkitab Indonesia memberikan judul Yesus dielu-elukan di Yerusalem. Ketika Yesus dan murid-muridnya telah dekat Yerusalem, dekat Betfage dan Betania yang terletak di Bukit Zaitun, Yesus menyuruh 2 orang muridnya. Dengan pesan, pergilah ke kampung yang di depanmu itu. Pada waktu kamu masuk di situ, kamu akan segera menemukan seekor keledai muda tertambat yang belum pernah ditunggangi orang. Lepaskan keledai itu dan bawalah kemari. Dan jika ada orang yang mengatakan kepadamu, mengapa kamu lakukan itu? Jawablah, Tuhan memerlukannya, ia akan segera mengembalikannya ke sini. Mereka pun pergi dan menemukan seekor keledai muda tertambat di depan pintu di luar, di pinggir jalan, lalu melepaskannya. Dan beberapa orang yang ada di situ berkata kepada mereka, apa maksudnya kamu melepaskan keledai itu? Lalu mereka menjawab seperti yang sudah dikatakan Yesus. Maka orang-orang itu membiarkan mereka. Lalu mereka membawa keledai itu kepada Yesus dan mengalasinya dengan pakaian mereka, kemudian Yesus naik ke atasnya. Banyak orang yang menghamparkan pakaiannya di jalan. Ada pula yang menyebarkan ranting-ranting hijau yang mereka ambil dari ladang. Orang-orang yang berjalan di depan dan mereka yang mengikuti dari belakang berseru, Hosana, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Diberkatilah kerajaan yang datang, kerajaan Bapa kita Daud. Hosana di tempat yang maha tinggi. Demikianlah firman Tuhan, terpujilah Kristus. Hosiana. Hosiana, Hosiana, Hosiana. Jemaat saya persilakan duduk kembali. Sekali lagi shalom. Puji nama Tuhan, pada hari ini sungguh bersuka cita saya boleh ada di tengah-tengah jemaat GKOI Persekutuan kembali. Juga ada Ibu Gembala, Ibu Pendeta Riana, dan juga Bapak Ibu Majelis. Ya mungkin beberapa tentu sudah mengenal saya, bagi yang belum kenal, nama saya Akfri Tiraf, tetapi untuk memudahkan dipanggilnya Agi. Saya dari GKOI, Jemaat GKOI Maranatha, ditempatkan di Jemaat Maranatha sebagai pelayan umum, membantu gembala sidang atas permintaan jemaat, yaitu Bapak Pendeta Marlon, gembala sidangnya, yang adalah suami saya. Ya, Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus, minggu ini disebut Minggu Palma. Ya, mungkin bagi kita yang memiliki almanak GKOI sudah bisa melihat di sana tertulis Minggu Palma. Ini adalah hari peringatan dalam liturgi gereja Kristen yang selalu jatuhnya memang pada hari Minggu, 1 minggu sebelum Paskah. Itulah Minggu Palma. Dan peringatan yang kita baca ini, ya peringatan Palma ini dicatat dalam 4 Injil. Jadi 4 Injil keempat-empatnya mencatat. Yang kita baca tadi ada di Markus 11, kalau di Matius juga ada Matius 21, kemudian ada di Lukas 19 dan di Yohanes ada di Yohanes 12. Ya, yang sama. Nah, tema kita di Minggu Palma ini adalah diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Kita sedikit agak berpindah tadi langsung ke ayat 9, bahwa di sana ada sorak-sorai, gempita, sukacita, pujian, sambutan penuh pengharapan dari bangsa Israel, dari orang-orang Yahudi yang berteriak, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Atau lengkapnya Hosana, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Nah, siapa sambutan ini diberikan? Kepada siapa sambutan ini diberikan? Dan mengapa? Ini yang akan kita lihat dan renungkan bersama melalui Markus 11 ayat 1 sampai dengan 10.
Dimulai di ayat yang pertama ketika Yesus dan murid-muridnya telah dekat Yerusalem, dan dipertegas di sana ada nama kota kecil Betfage dan juga Betania, di mana kota kecil ini terletak di lereng Bukit Zaitun. Ya, terletak di lereng Bukit Zaitun, dan kurang lebih Betania itu jaraknya sekitar 3 km dari Yerusalem, kurang lebih 3 km. Ya, jadi sudah dekat mau ke Yerusalem. Ini keadaannya Tuhan Yesus sudah mendekati karya penebusannya, ya, tahap akhir karya penebusannya, yaitu ditolak, disiksa, dianiaya, dihina, disalibkan, mati, dikuburkan, dan kemudian bangkit pada hari yang ketiga. Kita melihat di ayatnya, masih di ayat 1 berikutnya. Di sini dikatakan Yesus menyuruh 2 orang muridnya. Menyuruh apa? Di ayat yang kedua, pergilah ke kampung di depanmu itu, pada waktu kamu masuk di situ kamu akan segera menemukan seekor keledai muda yang tertambat, yang belum pernah ditunggangi orang. Yesus minta ambil keledai itu, lepaskan, lalu nanti kalau ada orang bertanya kenapa ambil keledai itu, bilang bahwa Tuhan memerlukannya, ia akan segera mengembalikannya ke sini. Itu ayat 2 sampai dengan ayat yang ketiga. Ya, kemudian nanti kita melihat pada ayat yang keempat, muridnya patuh pergi ke sana, lalu mengambil keledainya, dan persis seperti yang dikatakan Tuhan Yesus, ada pertanyaan di sana, mengapa kalian melakukan itu? Dan mereka menjawab dengan jawaban yang sudah disiapkan oleh Tuhan Yesus, yang diinstruksikan kepada mereka, yaitu bilang Tuhan memerlukannya dan ia akan segera mengembalikannya ke sini. Jadi tepat kejadiannya seperti yang telah Tuhan Yesus sampaikan. Dan kemudian mereka membiarkan murid-murid ini mengambil keledai itu. Nah, yang menarik di sini adalah kita melihat bahwa Yesus, dari sisi Tuhan Yesus waktu itu sebagai manusia, tetapi Yesus sebenarnya sudah menunjukkan keilahiannya. Yesus tahu ada keledai muda yang tertambat. Keledai itu belum pernah ditunggangi orang. Dan nanti kamu ambil keledai itu dan orang akan bertanya begini, lalu kamu jawab begini, dan ia akan memberikannya. Di sini kita melihat keilahian dan kedaulatan Yesus. Kalau jeli pada waktu itu orang-orang di sekitar sana tahu, ini Allah, ini gak main-main. Ini sudah tahu apa yang akan terjadi, sudah tahu apa yang akan ditanyakan, dan sudah tahu bahwa orang yang akan diambil keledainya itu akan mengizinkan dan tidak apa-apa. Ya, kalau di dalam Lukas 19 ayat 33 jelas di situ dikatakan yang menanyakan adalah empunya keledai. Jadi di antara beberapa orang itu adalah salah satunya empunya keledai itu. Dan ia memberikan, enggak apa-apa, dikasih aja. Dalam keilahian dan kedaulatannya, tentu kita sama-sama percaya bahwa kita yakin betul Tuhan Yesus juga tahu bahwa ia setelah itu akan disambut dengan luar biasa. Kedatangannya sebagai raja, sebagai Mesias yang sudah dinantikan, ia akan disambut dengan luar biasa. Kita yakin Yesus pasti tahu karena ia adalah Tuhan dan sudah terbukti sebelumnya soal keledai. Tetapi Tuhan Yesus di dalam kemegahannya sebagai seorang raja, kemuliaannya sebagai seorang raja dan Mesias yang dinantikan, yang akan dielulukan, justru memilih menunggangi seekor keledai, bukan kuda. Ya, kita sama-sama tahu bahwa ya kuda pasti jauh lah lebih bagus daripada keledai. Kuda lebih kuat, kuda lebih gagah. Kuda itu binatang peperangan. Raja kalau akan berperang dia pasti pakai kuda. Ya, karena ini kan raja yang diharapkan yang akan membebaskan bangsa Israel dari perbudakan, dari penjajahan, dari penderitaan. Tetapi Yesus memilih keledai yang jalannya lembut, pelan gitu ya. Kemudian
ya cenderung dengan kesederhanaan gitu. Bukan kegagahan, bukan kekuatan. Dan memang kalau di budaya timur, keledai tradisi timur itu merupakan binatang yang damai gitu. Yang tenang, yang damai. Kita melihat di sini Yesus sama sekali tidak terpengaruh dengan keadaan di sekitarnya. Yesus tidak terpengaruh dengan orang yang berteriak-teriak, akan berteriak-teriak mengeluh-elukan. Yesus tidak terpengaruh. Yesus tidak terpengaruh dengan kondisi yang terjadi, situasi yang dihadapi. Yesus tidak terpengaruh bahwa dia akan disambut luar biasa. Ya, kalau di ayat 7 kan mereka muridnya membawa keledai lalu mengalasinya dengan pakaian, dan di ayat 8 kita melihat banyak orang yang menghamparkan pakaiannya di jalan. Ada pula yang menyebar ranting-ranting hijau yang mereka ambil dari ladang. Dan ranting-ranting hijau ini kalau dijelaskan di dalam Yohanes, karena ini ada juga di Yohanes, dikatakan di sana bahwa ini adalah daun palem yang mereka ambil dari pohon-pohon palem, ranting-ranting dari pohon palem. Makanya disebut akhirnya Minggu Palma, ya, Yohanes 12 ayat 13. Diperingati maka sebagai Minggu Palma. Akan disambut luar biasa, tapi dia tidak terpengaruh. Dia tidak menjadi sombong. Yesus tidak menjadi ingin menunjukkan kekuasaannya. Padahal godaannya begitu kencang ya. Kalau kita disanjung orang, dipuji-puji orang, diangkat-angkat orang, itu godaan yang luar biasa untuk kita membusungkan dada dan memegahkan diri. Kesempatan. Oh, orang pada hormat sama saya. Biar tahu sekalian siapa saya sebenarnya. Cenderung manusia seperti itu. Tetapi Yesus menunjukkan pada kita teladan yang luar biasa. Bahwa Yesus tetap di jalurnya. Tidak berubah sama sekali. Kondisi dan situasi di sekitarnya, bahkan orang-orang di sekitarnya mau berteriak seperti apapun, tidak mempengaruhi pribadi Yesus. Yesus tetap menunjukkan pribadi Yesus yang sesungguhnya seperti apa. Tidak berubah. Tetap datang sebagai dirinya, menunggang keledai. Yesus kita katakan di sini sebagai Raja Ugahari. Ugahari itu artinya sederhana, artinya bersahaja. Itu Raja Ugahari. Datang dengan menunggangi keledai, dan ini melambangkan bahwa dia bukan raja atas peperangan yang bakalan berperang gitu. Kayak seperti raja-raja sebelumnya, mungkin Raja Daud lah ya, nenek moyangnya gitu. Tetapi ia datang sebagai Raja Damai. Dia bukan raja dunia yang harus menunjukkan jati dirinya sebagai raja. Harus menunjukkan citra dirinya, ini loh saya raja. Kalian harus sembah saya, kalian harus meninggikan saya. Ini prestasi saya. Dia tidak datang, tidak mementingkan prestis atau kemegahan. Tetapi ia datang tetap dalam tujuannya untuk datang. Yaitu mencari hati manusia, mencari manusia yang sudah di dalam dosa, di dalam lembah kekelaman, untuk diubahkan, didamaikan dengan Allah. Diubahkan menjadi manusia yang baru. Beroleh keselamatan, didamaikan dengan Allah dan beroleh keselamatan. Meskipun ia harus berkorban untuk itu. Tidak sedikit kita orang Kristen yang sering sibuk mencari jati diri kita. Mencari pengakuan atas diri kita supaya orang mengakui keberadaan kita. Citra diri kita. Prestasi yang kita tonjol-tonjolkan, prestis, dimanapun kita hadir, kita harus memperlihatkan itu. Tidak sedikit orang Kristen yang demikian terjebak saat sanjungan dan pujian kemegahan mendatangi diri kita. Lalu bermegah, lalu sombong, pamer di sosmed misalnya. Dan tidak sedikit juga sebenarnya hamba-hamba Tuhan yang melakukan ini. Miris Bapak Ibu Saudari. Berbeda sekali dengan teladan yang Tuhan Yesus berikan. Mencari jati diri.
pamer sana sini apa yang sudah dilakukannya supaya orang mengakui keberadaannya, supaya orang mengakui kehebatan kita. Tuhan Yesus tidak seperti itu. Ini teladan yang perlu kita tiru. Karena kalau kita sudah terjebak di sana, kita cenderung akan bermegah diri, kita cenderung akan bangga terhadap diri kita sendiri, lalu kita sombong, dan kita lupa diri bahwa kita bukan apa-apa tanpa Tuhan. Kita bukan apa-apa, kita bukan siapa-siapa tanpa Tuhan. I'm nothing without Jesus, nothing. Bahkan untuk bernafas pun, setiap detiknya butuh Tuhan. Ini yang kita perlu renungkan dari apa yang telah Tuhan Yesus lakukan saat Ia mau memasuki di tempat di mana Ia dieluk-elukan. Dia tidak terpengaruh. Dia tetap rendah hati. Yesus tetap datang dalam kesederhanaannya, tetap bersahaja dan fokus pada tujuan utama hidup ini, yaitu menyelamatkan umat manusia dan bagi kemuliaan Tuhan. Kita sudah melihat siapa yang disambut di sini adalah Tuhan Yesus, adalah Yesus Kristus. Dan sekarang kita melihat mengapa mereka menyambutnya. Ayat yang ke-9. Orang-orang yang berjalan di depan dan mereka yang mengikuti dari belakang berseru, Hosana, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Hosana dalam bahasa Yunani artinya sambutlah dia, atau kalimat pujian, semacam kalimat-kalimat pujian seperti haleluya terpujilah Tuhan, Hosana sambutlah dia. Dan dalam bahasa Ibrani dengan lebih jelas berasal dari kata yasa dan yang artinya membebaskan, menyelamatkan, dan ana yang artinya memohon. Di sini jelas bahwa mereka sedang berteriak, Hosana, selamatkanlah kami sekarang, tolong selamatkan. Diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Lalu di ayat ke-10 dengan lebih jelas lagi mereka bilang, diberkatilah kerajaan yang datang, kerajaan Bapa kita Daud, Hosana di tempat yang maha tinggi. Berarti adanya suatu pengharapan yang sudah mereka menanti-nantikan selama ini. Mesias yang akan datang dari keturunan Daud, yang akan membebaskan mereka daripada penjajahan Romawi, yang akan membebaskan mereka dari penderitaan, yang akan menang dalam segala peperangan. Itu yang ada di bayangan mereka ya. Di dalam ayat 9-10 ini, sebenarnya ini bukanlah sebuah kepura-puraan, Bapak Ibu sadari. Bukan kepura-puraan, ini kesungguhan dari hati mereka yang sudah menanti-nantikan, yang sudah lama hidup menderita, lalu datang inilah Raja dan Mesias. Tidak dalam kepura-puraan. Kenapa? Mereka melihat mukjizat-mukjizat yang sudah dilakukan Tuhan Yesus. Mereka mendengar Yesus telah melakukan banyak mukjizat dan mereka percaya. Saat itu mereka percaya, ini Raja yang akan membebaskan mereka. Ini Raja yang akan menyelamatkan mereka. Tetapi di dalam euforia, luapan kegembiraan mereka saat itu, ada satu hal yang kurang, yaitu apa? Mereka tidak memiliki pengenalan yang benar akan Yesus. Yesus yang datang bukan sebagai raja dunia. Yesus datang bukan sebagai raja politis. Mereka harapkan Tuhan Yesus datang itu sebagai raja yang akan memenangkan segala sesuatunya secara politis. Raja di dunia, mereka mengira kerajaan itu akan datang dalam bentuk istana, pemerintahan yang megah, kemenangan dalam revolusi militer, kurang lebih begitu. Tetapi kenyataannya padahal Yesus datang untuk yang sebaliknya. Kemenangan itu bukan dengan istana dan pemerintahan yang megah atau kemenangan atas revolusi militer atau peperangan. Tapi kemenangan itu justru oleh karena penolakan terhadap dirinya, penderitaan yang dialaminya, kematian yang dialaminya, dan kebangkitannya.
itulah kemenangan yang kekal. Mereka hanya berpikir saat itu dalam kesulitan mereka di dunia itu, maka mereka berharap raja ini akan membebaskan mereka dari penderitaan di dunia ini. Mereka tidak mengenal Yesus dengan benar. Bahwa yang dibawa oleh Tuhan Yesus adalah kerajaan, Yesus adalah raja dari kerajaan yang kekal, yang bukan hanya sementara di dunia ini, tetapi sampai dengan selama-lamanya. Kehidupan yang kekal, kemenangan yang kekal, kerajaan yang kekal. Dan kita perlu hati-hati dengan yang namanya euforia, belajar dari sini ya. Luapan kegembiraan ini yang semata-mata hanya kegembiraan semata atau euforia semata tanpa pengenalan yang benar akan Tuhan. Banyak juga orang Kristen yang terjebak di sana. Ya. Banyak orang-orang yang dengan semangat mendatangi KKR yang dikatakan mukjizat akan dilakukan di sana. Bahkan rela meninggalkan persekutuan di gerejanya untuk menghadiri KKR atau bahkan tidak datang kalau di ibadah gereja. Karena melihat Tuhan, mengenal Tuhan tidak dengan benar. Ya, bahwa Yesus patut dielu-elukan, Yesus patut dipuja-puja karena mukjizat yang dilakukannya. Karena menyembah Dia kita mendapatkan kesembuhan. Banyak orang yang meluapkan kegembiraan bersaksi tentang Tuhan Yesus karena doanya dijawab sesuai keinginannya. Dikabulkan. Banyak juga yang mengatakan karena berkatnya melimpah. Sehingga menjadi berkata bahwa Yesus Tuhan dan Juru Selamatku. Berbondong-bondong datang. Dan juga tidak sedikit ya orang-orang Kristen yang senang rame-rame datang ibadah, kalau ibadahnya itu rame meriah suatu misalnya perayaan Natal gitu ya. Perayaan Paskah, rame yang hadir. Tapi pas jam doa bisa dihitung pakai jari. Ya semoga di sini enggak ya Bu Pendeta Riana. Pas jam doa susah nyarinya yang mau ikut berdoa. Pas persekutuan di dalam komisi, aduh susah sekali datang, mesti dipanggil-panggil. Tapi kalau untuk acara-acara, pergi kemana, ayo jemaat kita akan retreat, keluar kota, kita ibadah padang, wah itu banyak yang hadir. Euforia, luapan kegembiraan semata tanpa pengenalan yang sungguh akan Tuhan, itu bahaya. Karena kenapa? Saat doa kita tidak dijawab, kita kecewa sama Tuhan. Saat mukjizat tidak terjadi seperti yang kita harapkan, kita kecewa sama Tuhan. Saat kita menghadapi masalah dan pergumulan, kita akan bilang, di mana Tuhan? Gak ada Tuhan ternyata. Buktinya saya berdoa pagi, siang, malam, Tuhan gak tolong juga. Kecewa sama Tuhan. Saat apa yang kita rindukan, saat apa yang kita inginkan, kita tidak dapatkan. Karena percaya sama Tuhan, kalau tidak sungguh-sungguh mengenal Tuhan, ini bisa jadi percaya yang semu, bukan yang sesungguhnya. Kita bisa saja terbawa suasana di dalam KKR hari itu, siapa yang mau terima Tuhan Yesus, kita habis lihat mukjizat dan kita terbawa sama seperti mereka ini, terbawa, oh ini yang melakukan mukjizat di sana, ini raja yang akan menyelamatkan kita. Diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan, hosana, hosana, hosana. Mereka teriak-teriak, mereka lepasin bajunya, mereka mengambil ranting-ranting sebagai tanda, kalau di Yahudi itu sebagai tanda penghormatan yang luar biasa kepada orang yang dielu-elukan itu. Tapi ternyata tidak sungguh-sungguh beriman kepada Tuhan. Begitu orang-orang Farisi menghasut mereka, iman mereka goyah. Dan mereka berbalik. Jadi orang-orang yang berteriak, salibkan dia, salibkan dia. Waktunya dekat Bapak Ibu. Ini bukan waktu setahun 2 tahun kemudian baru mereka teriak salibkan dia, salibkan dia.
Ini waktu yang begitu dekat, habis mereka berkata, diberkatilah dia dalam nama Tuhan. Hosana, diberkatilah dia di tempat yang maha tinggi. Lalu mereka juga yang berkata, salibkan dia, salibkan dia. Dalam menyatakan kita percaya sungguh sama Tuhan, harus dalam pengenalan yang benar akan Allah. Kalau kita percaya Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat kita, dalam pengenalan kita yang sungguh-sungguh akan Tuhan Yesus. Kalau masih belum kenal betul, terus cari firman Tuhan, baca terus firman Tuhan, berdoa, Tuhan akan berikan pencerahan bagi kita. Roh Kudus terus memimpin hidup kita. Jadi iman kita tidak mudah goyah. Saat ada pengajaran-pengajaran sesat, kita tidak mudah terpengaruh. Karena kita punya keteguhan, kita tahu siapa yang kita katakan, kepada siapa kita bilang hosana, haleluya, terpujilah Tuhan. Tuhan Yesus dan Juru Selamat kita, memang karena kita sungguh-sungguh percaya. Sungguh-sungguh mengenal siapa Tuhan Yesus yang kita percaya. Memang ironis Bapak Ibu saat kita melihat di dalam Markus ini bahwa mereka yang bersorak hosana, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan, kemudian juga menyatakan salibkan dia, salibkan dia. Kita tidak bisa memang sepenuhnya menyalahkan mereka karena mereka, kalau saya tadi sampaikan, tidak sungguh-sungguh mengenal Tuhan Yesus. Dan mereka dalam posisi yang belum tahu bagaimana selanjutnya. Bisa jadi saat mereka tahu kelanjutannya, mereka merasa menyesal, itu mungkin saja. Mungkin saja. Segitu kita sudah berpikir ini hal yang, nyesek gitu ya. Orang yang berkata demikian terus bilang salibkan dia. Tetapi ada yang lebih tragis. Apa? Kita yang sudah tahu bagaimana jalan cerita selanjutnya. Kita yang sudah tahu sejarah selanjutnya. Kita yang sudah tahu pengorbanan Tuhan Yesus, karya penebusan Tuhan Yesus di kayu salib yang bukan main-main untuk kita semua. Siapa kita? Tuhan Yesus gak harus berkorban untuk kita. Gak harus siapa yang mengharuskan. Tapi Tuhan Yesus mau berkorban, mengorbankan dirinya untuk Bapak Ibu Saudari dan saya. Supaya kita diperdamaikan dengan Allah, supaya kita beroleh keselamatan. Kita sudah tahu ini. Kita sudah tahu dalam firman Tuhan, Tuhan sudah nyatakan melalui firman-Nya. Lalu kita menyatakan bahwa kita percaya Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat kita. Dan kita berkata bahkan, hidupku bukannya aku lagi, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Memang sudah sepatutnya demikian. Kalimat ini tidak salah sama sekali, ini adalah benar. Karena kita sudah dibayar lunas oleh Tuhan Yesus, sehingga harusnya hidup kita bukan kita lagi, melainkan Tuhan Yesus yang hidup di dalam aku. Dan ini yang tragis. Kita yang sudah tahu, kita yang sudah menyatakan Yesus Tuhan dan Juru Selamat kita. Kita yang sudah mengatakan bahwa hidupku bukan aku lagi, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Tetapi pada kenyataannya kita tidak sungguh-sungguh percaya Yesus. Kita tidak sungguh-sungguh bersandar pada Tuhan Yesus. Kita masih mengandalkan diri kita sendiri saat menghadapi masalah. Atau kita mengandalkan orang lain di luar sana. Oh, si bapak itu satu-satunya yang bisa nolong saya. Oh, ibu itu yang bisa nolong saya. Oh, saya mampu ini hadapi ini sendiri. Berdoa tapi tetap otaknya muter sendiri. Gak mau dengar apa kata Roh Kudus. Tidak benar-benar percaya, tidak benar-benar bersandar pada Tuhan. Percaya yang 100%. Kenapa saya bilang 100%? Karena kurang 0,01% berarti kurang percaya. Kalau kurang percaya artinya tidak percaya. Atau kita sudah mengatakan Yesus Tuhan dan Juru Selamat kita. Hidupku bukan aku lagi, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Tetapi egoisme kita
mau terus menyingkirkan Kristus yang ada di dalam hidup kita. Yang kita bilang Kristus ada di dalam aku, tetapi kita punya keinginan, kita punya ego. Misalnya Tuhan bilang harus penuh kasih, sabar, murah hati, ya firman minggu lalu itu ya, tema minggu lalu. Tetapi dengan egonya, karena maunya apa yang diinginkan, ya marah, ya membenci orang, yang melakukan hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan, itu kita sedang, yang sedihnya apa? Diri kita sendiri, ego kita itu yang lagi berkata, salibkan dia, salibkan dia, salibkan dia, singkirkan Yesus, saya maunya begini. Roh Kudus pasti terus mengingatkan, saya yakin dan percaya, kita semua orang percaya, Roh Kudus ada Tuhan tempatkan bagi kita semua di hati kita. Roh Kudus terus memimpin tapi kita sering kesampingkan itu. Kita yang menyingkirkan Tuhan Yesus. Mereka dulu belum tahu kelanjutannya karya penebusan Yesus, kita sudah tahu. Kita sudah tahu tragis kalau kita masih mau berkata, salibkan dia. Mungkin kita tidak berkata demikian, tapi perilaku kita, perbuatan kita menggambarkan demikian, menunjukkan demikian. Meletakkan tadi dibilang di sana di ayat yang ke-10 itu, Hosana di tempat yang maha tinggi gak ada lagi berarti yang lebih tinggi. Tetapi ego kita, diri kita letakkan di atas yang maha itu. Kita minta Tuhan yang ikutin apa maunya kita. Atau kita singkirkan suara Tuhan dengan ego kita yang kuat. Bapak Ibu saudari yang terkasih dalam Tuhan Yesus. Biarlah kiranya dari Markus 11 ayat 1 sampai 10 ini menjadi perenungan bagi kita semua. Menjadi perenungan bagi kita semua hari ini dan sampai selama-lamanya. Apakah saat kita berkata haleluya, terpujilah Tuhan? Apakah saat kita berkata hosana? Saat kita berkata terpujilah Engkau Tuhan Yesus, datang dari dalam kesungguhan percaya kita dan iman kita kepada Kristus. Amin. Kita berdoa. Tuhan Allah Bapa yang bertata di kerajaan surga, kami mengucap syukur ya Tuhan untuk firman Tuhan pada pagi hari ini. Firman Tuhan yang mengingatkan pada kami semua, untuk kami semakin teguh di dalam Engkau ya Tuhan. Untuk kami tidak main-main menjadi anak-anak Tuhan. Kami punya tugas penting di dunia ini ya Tuhan, memberitakan kabar baik. Sehingga makin banyak jiwa-jiwa yang diselamatkan. Mampukan kami untuk sungguh-sungguh beriman teguh kepada Engkau ya Tuhan. Mampukan kami untuk memuji Tuhan dalam ketulusan hati kami Tuhan. Ketulusan iman kami kepada Engkau. Kami terbatas ya Tuhan. Kami sering terjebak oleh keadaan. Kami sering terjebak oleh daya pikat dunia ini ya Tuhan. Yang mementingkan ego, yang mementingkan prestis, mementingkan kemegahan ya Tuhan. Tapi kami yakin dan percaya Roh Kudus yang berkuasa atas kami lebih kuat dari kuasa apapun yang ada di dunia ini. Sehingga Tuhan yang akan memampukan kami, memimpin kami, agar kami tetap di jalan-Mu ya Tuhan. Dan kami tetap melakukan hal-hal seturut dengan kehendak-Mu ya Tuhan. Sehingga hidup kami menjadi hidup yang berkenan di hadapan Tuhan dan memuliakan Tuhan. Saat ini kami juga berdoa ya Tuhan. Dalam doa pokok-pokok permohonan kami ya Tuhan. Kami berdoa untuk bangsa dan negara. Kami menyerahkan pemerintah, presiden, wakil presiden, menteri, kabinet Indonesia Maju, TNI, Polri ya Tuhan. Pemimpin dari tingkat yang tertinggi sampai yang terendah, biarlah mereka menjadi orang-orang yang takut akan Tuhan. Mereka diberikan hikmat di dalam memimpin ya Tuhan. Kami berdoa agar Indonesia dijauhkan dari paham radikal dan terorisme. Agar tidak lagi ada orang-orang yang dibodoh-bodohi dengan aliran ini ya Tuhan. Kami mohon pertolongan Tuhan untuk bencana alam, daerah-daerah konflik di Indonesia. Kiranya Tuhan berkenan menolong masyarakat yang terdampak.
Untuk pemulihan dari wabah COVID-19, kami mengucap syukur ya Tuhan, bahwa COVID-19 semakin turun ya Tuhan. Kami boleh dapat kembali lagi beribadah bersama-sama. Bahkan anak-anak sekolah minggu di GKI Persekutuan ini hari ini boleh kembali ibadah secara tatap muka. Ini adalah sukacita kami yang luar biasa. Kiranya Tuhan tolong agar Indonesia ini segera terbebas ya Tuhan daripada pandemi COVID-19. Berdoa untuk jemaat yang sakit dan dalam pemulihan, untuk Bapak Denny Nainggolan, Ibu Rosani Harman, Bapak Haryadi Sukmawan, Bapak Penatua Nathan Utauruk, Ibu Irene Bernard, Ibu Po Gyokhwa, Ibunda dari Saudara Sugianto, Pendeta Hans Tuana Kota dan Ibu Silvi Tuana Kota, Penatua W Nainggolan, Bapak Enin, Ibu Ursula yang baru operasi katarak tanggal 11 April lalu. Kami berdoa ya Tuhan, untuk Ibu Ursula juga operasi katarak besok Tuhan tanggal 11 April. Kiranya kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang sakit, Tuhan berikan pemulihan. Dan untuk Ibu Ursula yang akan menjalani operasi katarak, Tuhan juga berikan kelancaran ya Tuhan, agar operasi ini boleh berlangsung dengan lancar, dengan baik, dan Ibu Ursula boleh kembali pulih. Berdoa untuk gereja dan pelayanan, untuk penginjilan-penginjilan dimanapun juga Tuhan tolong berkati. Untuk sinode GKOI, Ketua Bapak Pendeta John Sibi dan seluruh pengurus sinode, Tuhan berikan kesehatian, Tuhan berikan hikmat di dalam memutuskan segala sesuatu, agar keputusan yang diambil dapat berkenan di hadapan Tuhan dan juga untuk memajukan GKOI ya Tuhan. Kami berdoa untuk sidang raya sinode yang ke-9, yang akan dilaksanakan secara 3 tahap di bulan April, Juni, dan juga nanti puncaknya di bulan Agustus tahun ini ya Tuhan. Kiranya semua proses persiapan dapat Tuhan berkat, Tuhan tolong, Tuhan pimpin, pemimpin-pemimpin baik panitia OC, panitia SC diberikan hikmat ya Tuhan. Dan juga untuk dana yang dibutuhkan boleh dapat terpenuhi, biarlah seluruh jemaat GKOI boleh bahu-membahu ya Tuhan bersama-sama di dalam suatu kesadaran akan kesatuan GKOI ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Kami juga berdoa untuk seluruh panitia agar diberikan kesehatan, bahkan seluruh jemaat GKOI diberikan kesehatan. Kami berdoa untuk kesehatan para pelayan Tuhan di GKOI Persekutuan, Gembala Sidang Ibu Pendeta Riana, seluruh majelis, seluruh pengurus komisi ya Tuhan, dan bahkan seluruh jemaat. Tuhan berikan penyertaan, Tuhan berikan bimbingan senantiasa, Tuhan berikan hikmat senantiasa dan kesehatan senantiasa, agar GKOI Persekutuan ini Tuhan pakai dengan luar biasa, semakin bertumbuh iman jemaat secara kualitas iman, dan juga secara pertumbuhan jemaat secara kuantitas juga boleh makin bertumbuh. Pakailah GKOI Persekutuan ini ya Tuhan untuk juga memenangkan jiwa-jiwa ya Tuhan bagi kemuliaan Tuhan. Untuk jemaat di dalam pergumulannya, baik pergumulan ekonomi, keluarga, pekerjaan, segala pergumulan yang kami hadapi, baik kami yang hadir pada saat ini maupun yang tidak hadir, Tuhan berkenan menolong, memberikan jalan keluar yang terbaik. Untuk para lansia, Tuhan berikan sukacita agar tetap sehat, tetap semangat, dan tetap bersandar hanya kepada Tuhan. Kami juga mengucap syukur untuk jemaat yang berulang tahun pada tanggal 8 April, Ibu Asterut, Bapak Randi Angkau, dan pada hari ini Ibu Astrid Brenda Bernard. Tuhan tolong berikan umur panjang, sukacita, damai sejahtera, pertolongan yang daripada Tuhan senantiasa menaungi mereka. Terima kasih ya Tuhan. Berdoa untuk anak-anak sekolah minggu agar terus dalam perlindungan dan penyertaan Tuhan. Metode pembelajaran sekolah yang sudah kembali tatap muka 100%, kami juga serahkan dalam tangan kasih Tuhan, dan juga pembelajaran di sekolah minggu yang sudah tatap muka agar membuat anak-anak lebih semangat lagi ya Tuhan untuk mengenal Engkau ya Tuhan. Untuk lingkungan kanan kiri kami, depan belakang, lingkungan tempat tinggal jemaat dan lingkungan gereja RT 01 RW 06, kami serahkan dalam tangan kasih Tuhan. Biarlah lingkungan dapat terus bertoleransi satu sama lain dengan kami, dan keberadaan GKOI Persekutuan di tempat ini boleh menjadi berkat bagi sekitarnya. Terima kasih ya Tuhan. Dan segala doa kami ini ya Tuhan, hanya kami alaskan dalam nama Tuhan Yesus yang telah mengajarkan kami doa yang sempurna.
Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampuni kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Ibu Bapa, marilah kita membawa persembahan. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik. Dalam tuntunannya kita seperti domba yang tak pernah kekurangan rumput. Firman Tuhan dalam 1 Tawarik 16 ayat 29 menyatakan, berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, bawalah persembahan dan masuklah menghadap Dia. Mari ungkapkan syukur kita melalui persembahan, kiranya Tuhan memberi pertambahan kepada kamu dan kepada anak-anak-Mu. Sebelum kita mau persembahan, kita angkat satu pujian dan kami mengundang dari sebelah kiri untuk maju ke depan. Kita angkat satu pujian tiada terukur. Tiada terukur besar kasih setia-Mu Tuhan, panjang dan lebarnya melebihi lautan, jauh tinggi mengatasi langit, dalamnya tak dapat ku selami. Kasih setia-Mu besar selamanya, kasih setia-Mu besar selamanya. Tiada terukur, tiada terukur besar kasih setia-Mu Tuhan, panjang dan lebarnya melebihi lautan, jauh tinggi mengatasi langit, dalamnya tak dapat ku selami. Kasih setia-Mu besar selamanya, kasih setia-Mu besar selamanya. Hatiku bersyukur, jiwaku memuji, mulutku pun bersorak memuji Engkau, Yesus. Ajaib perbuatan-Mu, besar anugerah-Mu, takkan berhenti ku memuji nama-Mu. Tiada terukur besar kasih setia-Mu Tuhan, panjang dan lebarnya melebihi lautan, jauh tinggi mengatasi langit, dalamnya tak dapat ku selami. Kasih setia-Mu besar selamanya, kasih setia-Mu besar selamanya, kasih setia-Mu besar selamanya, kasih setia-Mu besar selamanya. Jemaat dipersilahkan berdiri, kita berdoa untuk persembahan. Ya Tuhan, kami mengucap syukur dan terima kasih kepada-Mu
karena kami mendapat kesempatan untuk memberikan persembahan kami selaku tanda syukur kami atas kelimpahan berkat Tuhan dalam hidup kami. Dengan kerendahan hati kami mohon, terimalah persembahan kami ini dan jadikanlah semua ini saluran berkat bagi pelayanan jemaat. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Tambahan warta jemaat pada hari ini, tanggal 10 April 2022. Terima kasih kepada Pendeta Ibu Agrati Ralf atas pelayanan firman. Diberitahukan kepada jemaat mulai 3 April 2022, jemaat dapat hadir beribadah di gereja tanpa mendaftar, tetapi diharapkan protokol kesehatan harus tetap dilaksanakan. Perjamuan kudus meja salib akan dilaksanakan tanggal 15 April 2022 jam 9. Ibadah Paskah 17 April 2022 akan dimulai pukul 7 WIB. PA Sektor Jaka Setia dan Sektor Khusus Selasa 12 April 2022. PA Sektor Jaka Permai dan Sektor Duta Keranji Selasa 19 April 2022. Komisi PKM akan mengadakan aksi Paskah ke rumah singgah di Home Cilincing. Bagi jemaat yang rindu mendukung pekerjaan Tuhan, dipersilahkan menghubungi Ketua Komisi PKM yaitu Saudara Christian Yusak. Sidang Raya Majelis Sinode tahun 2022 akan dilaksanakan bulan Agustus. Bagi jemaat yang ingin memberikan persembahan kasih untuk pembiayaan sidang raya dapat memasukkan ke kotak persembahan di depan. Mari Bapak Ibu Saudara yang terhormat, sebelum masuk dalam perjamuan kudus Jumat Agung, kita mempersiapkan diri masing-masing, mempersiapkan hati dan pikiran untuk masuk dalam undangan perjamuan Tuhan. Terima kasih atas perhatiannya. Kami mengundang Ibu Bapak untuk kita mengakhiri ibadah pada hari ini. Kita berdiri, kita angkat satu pujian, Oleh Darah Anak Domba. Pemerintahan Allah
Selamat pulanglah dengan damai sejahtera dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. Saat teduh sejenak. Terima kasih Bapak Ibu saudara-saudari yang telah mengikuti ibadah pada hari ini dan juga nanti yang mengikuti ibadah dari rumah. Tuhan Yesus senantiasa memberkati kita semua. Tetap jaga kesehatan, tetaplah menjadi saksi hidup, saksi yang nyata dalam kehidupan kita melalui perbuatan, perkataan, dan tingkah laku kita. Kita terus menjadi saksi akan kebenaran, yakni Yesus Kristus Juru Selamat kita. Amin. Tuhan memberkati. Tuhan berkati. Sekarang telah tiba keselamatan dan kuasa dan pemerintahan Allah kita, kuasa Dia yang diurapinya, karena telah dilemparkannya para pendakwa kita. Sekarang telah tiba keselamatan dan kuasa dan pemerintahan Allah kita, kuasa Dia yang diurapinya, karena telah dilemparkannya para pendakwa kita. Oleh darah anak domba, kesaksian kita, iblis dikalahkan, kuasanya dihancurkan oleh darah anak domba. Oleh darah anak domba, oleh kesaksian kita, iblis dikalahkan, kuasanya dihancurkan oleh darah anak domba. Oleh darah anak domba, oleh darah anak domba. Tuhan berkati, selamat hari Minggu semuanya.